Halo geng kreatif, aku Nafi Nurrohmah. Kali ini aku bakal bikin ilustrasi tentang aku berhasil. Software yang aku pakai adalah Adobe Photoshop CC. Teknik yang aku gunakan adalah digital drawing ya. Step yang pertama, memilih atau membuat ukuran kanvas terlebih dahulu. Kanvas yang aku pakai ini ukurannya 30 x 30 atau 20 x 20. Kemudian berikutnya aku memilih brush, pakai brush round sketch. Terus kita bikin new layer di bawahnya grid. Berikutnya aku mulai sketsa kasar dulu. Ini aku bikin belum secara detail, masih kira-kira seperti ini. Kemudian aku paskan lagi untuk komposisinya. Mulai aku buat matanya, kemudian hidungnya, tapi masih belum detail ya. Nah, setelah aku rasa komposisinya udah oke, baru aku detailkan lagi. Nah, sudah mulai kelihatan ya. Kemudian aku juga bikin backgroundnya. Harus disesuaikan dengan komposisinya, supaya background tidak membuat objek utamanya itu jadi tenggelam. Kemudian aku detailkan lagi untuk matanya. Nah, aku di sini mulai mendetailkan sketsanya, aku rapidkan. Oke, itu untuk step pertama sketsa. Langkah yang kedua adalah aku membuat base colornya. Sebelum warna, aku pilih dulu untuk color paletnya. Oke, yang kedua untuk sketsa, biasanya aku tipiskan sebelum coloring supaya nanti pada saat proses coloringnya lebih mudah. Nah, setelah oke, biasanya aku blok seperti ini. Untuk bajunya aku line art dulu, kemudian baru aku fill pakai shortcut G. Nextnya semua sudah aku blok, telurnya juga. Kemudian warna background makin jauh, pemandangannya juga makin pucat warnanya, seperti itu. Berikutnya aku selalu cek value pakai Ctrl Y, ngecek apakah objek ini sudah stand out atau belum warnanya. Oh, ternyata ketika dicek kok masih sama ya value-nya antara warna baju dengan warna sawahnya di belakang. Oh, supaya stand out ini aku gelapkan lagi. Nah, kalau secara value sudah oke, secara komposisi juga sudah oke, step berikutnya yaitu rendering. Untuk rendering yang pertama, aku biasanya pakai brush yang berbeda, pakai brush yang charcoal ya. Biasanya opacity-nya aku kurangi, kemudian flow-nya juga aku kurangi jadi 35% dan opacity-nya jadi 63% supaya pada saat kita ngasih brush atau kita ngasih shading gitu nggak terlalu kuat. Nah, untuk warna-warnanya sendiri, nah ini aku gunakan warna-warna yang lebih gelap dari warna-warna palet tadi. Jadi blacknya biasanya yang aku ubah-ubah supaya dia agak lebih gelap. Nah, ini kita tentukan arah cahayanya dulu dari mana. Oh, ini dari arah kanan. Kemudian untuk rambut, kecilkan untuk brushnya supaya aku bisa dapat tekstur rambutnya. Setelah semuanya ada tekstur rambutnya sudah jelas, nanti baru kita beri warna yang lebih terang untuk highlightnya. Misalkan pencahayaannya dari sebelah kanan, jadi highlightnya yang sebelah kanan lebih banyak daripada yang sebelah kiri. Telur itu juga aku kasih shading, kemudian dikasih highlight juga supaya kelihatan bahwa itu telur. Kemudian aku rapikan juga untuk plastiknya. Next, setelah objeknya sudah selesai, kita shading. Pilih brush lagi untuk brush bagian background. Pilih brush punyanya Kyla Ultimate. Kita bikin tekstur rumput-rumput di belakang ya dengan warna yang lebih muda atau supaya kontras. Setiap warna itu punya layer yang berbeda-beda supaya memudahkan kita pada saat mengedit atau mengganti warna. Nah, ini bagian membuat tekstur rumputnya. Nah, ini biasanya aku pakai brush Ultimate dari Kyle gitu ya. Nah, ini aku kasih teksturnya jadi kecil-kecil gitu. Makin jauh tentu saja rumputnya makin gak kelihatan, makin kecil-kecil. Sedangkan makin dekat rumputnya itu kelihatan besar dan jelas. Nah, kemudian ini yang bagian paling menurutku paling susah gampang itu bikin langit. Jangan sampai backgroundnya itu lebih terang ya, lebih kontras, lebih vibrant daripada warna objek utamanya. Nah, ini baru menurutku
cocok untuk si karakter utamanya ini. Jadi dia kelihatan bahwa oh ini masih pagi loh, masih pagi hari. Nah ini aku tambahkan beberapa motif, satu motif sih di bajunya dengan motif yang warna yang lebih muda. Aku create new layer, terus create clipping marks. Ini tujuannya supaya warnanya tidak keluar dari bajunya. Nah, itu dia proses menggambarnya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Stay tune terus buat video Draw With Me berikutnya. Terus berkarya, geng!